Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan membahas satu tema akidah. Ya, ini pelajaran tauhid yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu sudah pernah memperkenalkannya kepada al-abadilah al-arba'ah, Abdullah kecil yang diasuh oleh Rasulullah. Ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, ya, dan juga Abdullah bin Zubair, ya. Ini Abdullah kecil yang semuanya menjadi ulama dalam pengasuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsep akidah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu sekali adalah ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah perintah dan larangan Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Perintah Allah kerjakan, larangan Allah tinggalkan. Jagalah perintah dan larangan Allah, tajidhu tujahaka. Niscaya engkau akan mendapati Allah ada senantiasa di hadapanmu. Fa'idas ya, fa'idas sa'alta fas'alillah wa idas ta'anta fasta'in billah, ya. Artinya dalam kondisi kita meminta apapun juga, tolong mintalah kepada Allah, dan dalam kondisi kita meminta tolong, maka minta tolonglah juga kepada Allah. Ya, jadi memang kalau kita mengatakan itu adalah hadis tentang tauhid dan tentang akidah yang berkaitan dengan hadis arba'in ke-19, maka kita akan dapati ternyata konsep ini diajarkan kepada anak-anak kecil usia 11 tahun. Karena Rasul memanggil Abdullah itu dengan sebutan ya gulam, usia 11 tahun, 12 tahun. Sedangkan usia kita yang memang sudah jauh di atas itu harusnya konsep ikhtiar dan doa serta beriman kepada takdir harusnya sudah mengakar, ya, kalau di usia segini. Tapi sekali lagi tidak akan ada pernah kata terlambat dalam menuntut ilmu selagi malam yughargir, selagi nafas kita belum ada di tenggorokan, selagi masih kita bisa bernafas tanpa bantuan oksigen, ya, masih segar, masih kuat, maka belajarlah talabul ilmillah sampai bisa memahami hakikat iman, hakikat istislam, hakikat tawakal, ya. Karena kalau bicara tentang takdir, bicara tentang tawakal, bicara tentang ikhtiar, bicara tentang keimanan. Ikhtiar adalah bukti keimanan kita karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berikhtiar agar mendapat pahala. Adapun kalau kita bicara tentang tawakal, kita berbicara tentang keimanan kepada takdir, kepada qada dan qadar, yang baik dan yang buruk, ya. Jadi sehingga agar kita bisa memahami kalau kita bicara ikhtiar dan takdir itu semua kita berbicara tentang konsep akidah, konsep keimanan, dan konsep yang memang harusnya sudah mengakar di dalam diri kita sejak usia kita seperti yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis Arba'in ke-19, ya, disampaikan oleh Rasul, diajarkan oleh Rasul kepada anak-anak usia 11 tahun, 12 tahun. Tapi saya hakul yakin dalam kondisi seperti sekarang, khususnya pandemi, keimanan siapapun, ya, seorang muslim pasti akan tergoncang. Apalagi kalau belum mengakar kuat, tergoncang dengan kondisi pandemi, bukan masalah terdampak penyakitnya, bukan kena penyakitnya, bukan sakit, bukan positif COVID, tapi terdampak dari sisi perekonomian yang disebabkan oleh COVID, ya. Banyak sekali rumah tangga yang akan berpisah, bercerai hanya gara-gara masalah ekonomi. Hati-hati, ya, hati-hati. Karena ini akan menjadi ujian, ya, ujian dan ujian kita, ujian yang tidak lulus artinya kalau cuman masalah ekonomi kita akhirnya berpisah dan bercerai. Sedangkan Allah sudah kasih solusi, masalahnya itu sudah ada solusinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Ya, jadi kalau kita lihat surat At-Talaq ayat 2, ayat 3 itu yang mungkin ibu-ibu majelis taklim sering mengatakan itu adalah ayat 1000 dinar. Nggak apa-apa deh kasih nama apa saja, tapi itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang patokannya itu adalah takwa, tawakal. Takwa, tawakal. Kalau bicara takwa dan tawakal berarti kita bicara ikhtiar dan takdir. Kita berbicara maksimal, optimal dalam ikhtiar sampai akhirnya harus ridha dan ikhlas menerima takdir, itulah tawakal.
Jadi ini kita bicara konsep akidah, konsep tauhid, konsep kul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah tempat bergantung, hilangkan ketergantungan kepada makhluk yang manapun dan yang apapun juga. Kalau yang manapun siapapun berarti yang hidup gitu ya. Kalau apapun kan benda ya. Zaman sekarang orang bergantung kepada yang hidup dan kepada yang benda, padahal harusnya bergantung kepada Allah. Apalagi kalau sakit, banyak yang sudah bergantung kepada orang dan bergantung kepada benda. Apa itu? Kepada dokter dan obat. Padahal bergantunglah kepada Allah. Dokter dan obat itu ikhtiar. Ikhtiar kita harus ke dokter, harus berobat, pakai obat mana saja yang halal dan thayyib. Itu wajib hukumnya. Tapi kalau bicara sembuh atau tidak, sembuh atau mati, itu bicara takdir. Kita dapat pahala dari apa? Dari ikhtiar kita. Carilah dokter yang amanah, carilah obat yang halal dan thayyibah. Ini kalau kita bicara tentang kondisi sekarang ya, kondisi wabah ini. Subhanallah, semua terdampak, semua terdampak. Mungkin di antara yang hadir juga sudah pada pernah isoman ya, termasuk saya sudah pernah isolasi mandiri. 7 orang yang positif di rumah ya. Jadi memang kita semua sudah pernah merasakan, kalau yang sudah pernah merasakan bisa lebih bersyukur lagi betapa nikmat Allah memberikan kondisi kita saat ini bernapas tanpa oksigen. Tanpa oksigen yang dibeli maksudnya ya, bernapas tanpa oksigen yang dibeli. Bernapas dengan oksigen gratis, tanpa tabung oksigen yang dibeli. Napas kita ya pakai oksigen jelas. Tapi ternyata yang saat ini gratis. Jadi kalau bernapas pakai oksigen yang dibeli itu luar biasa, mahal sekali. Sehari-harinya kita tuh napas sudah sampai ratusan galon ya. Jadi nikmat yang seperti inilah harus dikaitkan dengan iman terhadap qada dan qadar, iman kepada ya perintah Allah untuk beramal alias ikhtiar, maka itu semua merupakan satu konsepsi rukun iman yang harusnya sudah tertanam, sudah merasuk ke dalam jiwa harusnya. Kalau usia-usia kita antara jelita dan lolita, jelang 50 tahun, atau lolos 50 tahun, atau yang sekarang sudah, saya rasa semuanya sudah di atas ababil, di atas golongan ABG labil ya, saya rasa sudah pada mantap semua, bukan ababil lagi. Jadi harusnya sih sudah benar-benar memahami konsep ini dan mengamalkan konsep ini. Tapi ternyata kenyataannya di lapangan prakteknya tidak seperti itu saat ini. Ya betul-betul kadang sedih ya kalau lihat orang, ya Allah, hari-hari ada yang konseling by phone, ada yang datang ke rumah, ya, ada yang udah sampai nangis-nangis, udah kebingungan, hilang arah, apa yang harus dikerjakan. Kalau kita tanya istighfar Bu, taubatan nasuha, sudah. Tapi gimana Ustazah, saya mau makan, boleh nggak saya besok buka kerudung Ustazah, agar bisa dapat kerjaan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya bilang istighfar Bu, istighfar. Sudah katanya. Jadi memang ya Allah, saya merenung sambil nangis itu ya. Ya Allah ternyata, tapi dalam sisi lain saya mentertawakan diri sendiri. Jangan-jangan satu saat kalau kita lagi diuji juga kayak begitu, kita linglung ya. Apa hakikat dari istighfar? Apa hakikat dari taubatan nasuha? Kalau bukan pasrah, menyerah, diatur Allah. Tapi bukan pasrah artian diem putus asa, bukan. Menyerah, diatur Allah. Dan sudah ikuti, ya. Ikuti arus, alur permainan ini. Arus takdirnya dijalani, ya. Nah, konsep ikhtiar dan takdir sebenarnya satu garis lurus ya. Kalau sudah ikhtiar, itu biasanya ada takdirnya. Apakah takdir ataupun hasil nanti tergantung dari ikhtiar? Bisa iya, bisa enggak. Ada yang ikhtiarnya sudah benar, sudah jejak sesuai dengan kriteria, sesuai dengan kehendak Allah, sudah mendatangkan ridha Allah, ya, dalam mencari apa saja, mencari obat, mencari makan, mencari ilmu, sudah sesuai, tapi ternyata takdirnya tidak mendapatkannya. Bisa, bisa. Buat Allah mudah itu ya. Takdirnya tidak dapat sama sekali, bisa. Berarti apa? Allah menginginkan proses kita berterusan. Udah ngafal ini 10 tahun, nggak hafal-hafal. Harusnya orang 10 tahun ngafal itu udah 30 juz misalnya ya. Ini 10 tahun ngafal baru 1 juz bisa saja. Karena Allah rindu mendengar suara kita terus. Karena kita semangat, ayo dilamain lagi kalau begitu. Karena ada untuk satu orang yang memang kalau dipercepat hasil hafalannya jadi bagus ya, buat dia lebih selamat. Tapi ada untuk orang lain lebih selamat kalau lambat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang paling tahu dan kamu nggak tahu apa-apa, kata Allah. Kalian nggak ada yang tahu apa-apa dan kalian nggak paham apa yang aku kerjakan. Jadi tinggal sami'na wa ata'na saja, sam'an wa ta'atan saja. Ya, oleh karena itu kalau kita bicara ikhtiar, maksimallah dalam berikhtiar. Ya. Dan
totalitas dalam menerima takdir, ya. Itu merupakan satu keharusan. Wa tawakkal 'alallahi wa kafa billahi wakila. Surat Al-Ahzab, ya, ayat 3. Wa tawakkal 'alallah, berserah diri kepada Allah totalitas, wa kafa billahi wakila. Karena buat manusia, buat hamba, cukup Allah yang menjadi pengatur urusan kita. Gak usah ada yang lain. Makanya kan ada satu doa yang diajarkan Rasulullah. Ya Hayyu ya Qayyum birrahmatika astaghith. Ya. Jadi ya Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dengan kasih sayangmu, aku minta tolong kepadamu. Ya. Wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Uruslah, perbaikilah seluruh urusanku. Seluruh kullahu. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan serahkan urusanku kepada diriku walau sekejap mata. Bayangkan, kalau orang yang udah kayak gini, udah enak tuh urusannya diurusin Allah. Dia jadi mikir apa? Kita nggak mikir apa-apa kecuali ibadah. Semuanya, konsepnya mau masak, nyuci, nyapu, ngepel, nyetrika itu harus punya nilai ibadah. Nggak cuma sholat, zakat, puasa, ibadah mahdoh. Tidak, bukan cuma ibadah mahdoh, tapi semuanya. Ke pasarnya harus punya nilai ibadah. Ya, berarti apa? Ke pasarnya pun harus jelas apa yang dibeli, tujuannya apa, yang dibeli barang yang halal, yang thayyib, harus punya nilai ibadah. Jadi kita fokus sama tujuan penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali satu tujuan, untuk menyembahku, kata Allah, untuk ibadah. Jadi kalau urusan-urusan kita gimana nih, yang sekian banyaknya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tadi doanya kata Rasulullah, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Wahai yang maha hidup, maha berdiri sendiri, dengan kasih sayangmu aku minta tolong. Wa aslih li sya'ni kullahu. Tolong perbaiki dan urusi semua urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan serahkan urusanku kepadaku walau sekejap mata. Itu nyaman hidupnya, Bu, ya. Sangat nyaman. Nggak pusing dengan dunianya. Ya, pusingnya dengan akhiratnya. Kalaupun ngerjakan urusan dunia itu mikir nih di akhirat kira-kira menghasilkan pahala atau dosa. Kalau menghasilkan dosa tinggalkan, menghasilkan pahala kerjakan. Masa bodoh manusia ngomong apa? Itu udah enak, Bu. Enak, nyaman. Jadi nggak pusing dengan gengsi, nggak pusing dengan harga diri. Berapa sih harga diri kita? Di mata Allah lah harga diri kita, bukan di hadapan manusia. Ya, jadi udah nggak pusing kalau kita minta sama Allah, tolong urusin dong urusan saya ya Allah. Ya, jadi tugasku hanya apa yang Engkau perintahkan, menyembahmu. Ingat, menyembah ibadah bukan cuma sholat, zakat, puasa, haji, umrah, bukan ya Bu ya. Seluruh aktivitas yaitu adalah harus bernilai ibadah. Makanya harus kita bisa jamin aktivitas yang kita kerjakan tidak mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini satu hal yang membuat kita harusnya semangat ya. Semangat menyembah Allah, jangan pusing sama urusan-urusan yang sebenarnya belum jelas di akhiratnya membawa kita ke surga atau membawa kita ke neraka. Harus jelas, kalau yang bawa ke neraka tinggalkan, yang bawa ke surga kerjakan. Ada hadis lain dari Rasulullah SAW dari Abi Abdurrahman As-Sulami dari Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin. Suatu saat ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengiringi jenazah fa akhadha syai'an faja'ala yankutu bihil ard. Faqala ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nari wa maq'aduhu minal jannah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang mengiringi jenazah ya, sambil Rasul mengatakan ya, jadi ketika ada rombongan pelayat lewat, Rasul memanggil sesuatu dan memukulkan ke tanah. Ya, kemudian beliau bersabda, tidak ada seorang pun kecuali tempat duduknya telah dituliskan oleh Allah, apakah dia akan ditempatkan di neraka ataukah tempat duduknya di dalam surga. Ya, jadinya kata Rasulullah sudah ditulis nih, ada kitabnya, ya. Qalu ya Rasulullah afala nattakil ala kitabina wa nada'ul amal. Dalam hadis lain disebutkan riwayatnya fa fi ma na'mal, kata para sahabat. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu kita tawakal lagi deh. Ini tawakal yang salah ya, yang sahabat pahami waktu itu. Tawakal lagi deh, kalau gitu kita serahkan saja pada tulisan yang Allah buat, kita tinggalkan amal. Wa nada'ul amal. Dalam hadis yang lain disebutkan fa fi ma na'mal. Sahabat bertanya, buat apa lagi beramal? Qala i'malu, kata Rasul, salah kalian. Bahkan kata Rasulullah, i'malu, beramallah, ikhtiarlah. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Karena setiap orang akan dimudahkan oleh Allah ya menuju kitab catatannya itu. Jadi dari sekarang tuh udah bisa kelihatan nih orang kayaknya, kita suka mengkayak-kayakan ya. Kayaknya, tapi nggak boleh menjudge, nggak boleh vonis, cuman melihat gejala.
ini orang gejalanya kayaknya ujungnya ahlun nar nih. Tiap hari mabok, nggak pernah sholat. Wah, susah dibilanginnya. Sama orang tuanya nggak nurut. Kayaknya ahlun nar nih. Kayaknya dimudahkan menuju sana. Terus ada yang kita lihat lagi nih, anak kayaknya soleh, sholatnya terjaga, nggak pernah mabok, temannya baik semua, nggak pernah ngerokok. Ini kayaknya ujungnya surga. Kita berkayak-kayak gitu ya. Berandai-andai. Tapi ingat, ketika disebutkan Allah menciptakan manusia, dimudahkan menuju kitab catatannya, ya, sampai disebutkan amma man kana min ahli sa'adah fayuyassaru li'amali ahli sa'adah wa amma man kana min ahli syaqa fayuyassaru li'amali ahli syaqawah thumma qara'a fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kaitan antara amal dengan apa? Dengan hasil. Ya, sampai kata Rasulullah SAW, beramallah kalian, setiap orang akan dimudahkan kepada takdir atau ketetapannya yang sudah Allah catat. Barang siapa yang diciptakan sebagai ahlus sa'adah, penduduk calon penduduk surga, maka ia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan ahlus sa'adah, orang-orang penduduk surga yang berbahagia. Namun barang siapa yang diciptakan sebagai ahlus syaqa, calon penduduk sengsara, penghuni surga, penghuni neraka, ya, maka ia akan dimudahkan pula untuk melakukan amalan ahlus syaqawah, ya, orang-orang yang bakal sengsara. Syaqqa itu yang keras hati, ya, calon penghuni neraka seperti itu ciri-cirinya. Maka akan dimudahkan menjadi orang yang seperti itu. Yang jahat terus susah mau baik. Yang baik terus. Ada mungkin keinginan pengen berbuat jahat karena manusia diilhami dua. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tapi kalau untuk orang yang memang sudah dari sononya baik gitu ya, keturunannya baik, turunannya orang baik, itu susah mau jadi jahat. Akan tetapi bisa begitu nggak sampai akhir hayat? Ternyata tidak tentu. Belum tentu. Ada yang memang karena lingkungannya baik, dia hanya kebawa lingkungan. Dianya sendiri nggak baik. Begitu Allah sudah catatkan ini orang contohnya karena dia nggak pengen baik dari dirinya sendiri, dimudahkan oleh Allah menjadi apa? Orang yang nggak baik. Karena dia ngerasa kepaksa ketika berbuat baik. Dan ada yang terpaksa ketika berbuat jahat. Yang kayak gini bisa jadi diselamatkan oleh Allah SWT. Makanya mungkin kita lihat nih orang kok hari-harinya jahat, tiba-tiba 2 bulan sebelum wafat, lah taubat. Kita nggak tahu dia mau wafat. Ternyata 2 bulan itu tiba-tiba jadi ahlus sodako, ahlus sholah, ya. Dia sholat terus, dia ngaji, wah deketin masjid, dia nangis terus, tiba-tiba 2 bulan kemudian wafat. Baru kita tahu, oh ini husnul khatimah rupanya. Tapi ada yang wah dari hari ke harinya dia baik, sholat 5 waktu, temannya orang soleh, tiba-tiba 2 bulan atau sebulan sebelum wafatnya, lah berubah jadi jahat. Ya, tiba-tiba saja dia jadi berteman dengan orang yang tidak baik. Ya, dan akhirnya meninggal dalam kondisi su'ul khatimah, dalam kondisi mabuk misalnya, atau bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya bukan husnul khatimah yang didapat, tapi su'ul khatimah. Apakah Allah menzalimi hambanya? Tidak. Hamba yang memilih, kata Allah, alhamaha. Saya sudah memberikan ilham. Dibebaskan, silahkan. Fujuraha wa taqwaha. Mau ambil jalan kerusakan, kefujuran, yang dosa, yang maksiat, silahkan. Mau ambil jalan yang takwa, ketaatan, silahkan. Tinggal kamu sukses nggak memerangi hawa nafsumu. Akhirnya Allah nggak pernah memaksa. Bukan Allah paksa kita masuk neraka dan Allah paksa kita masuk surga. Disuruh milih. Disuruh milih pada akhirnya. Disuruh ikhtiar, disuruh mujahadah dalam kehidupan. Kenapa bisa sampai begitu? Ya titiknya kenapa sampai ke situ? Karena kemudian Rasulullah SAW membacakan awal surat Al-Lail. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Barang siapa yang sering ngasih ya, terus menerus suka ngasih sedekah. Wattaqo, dan bertakwa. Takwa itu adalah taat, takwa itu adalah takut kepada Allah. Taat kepada Allah, takut kepada Allah, semua perintah dikerjakan, semua larangan ditinggalkan. Itu hakikat takwa. Nggak pakai milih, saya mau mengerjakan item yang 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang 6, 7, 8, 9, 10 belum bisa. Itu milih. Kalau sudah takwa, bismillah, saya akan coba kerjakan semua. Bismillah ya Allah tolong aku. Inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ucapkan doa itu sebelum kita ucapkan salam ketika tahiyat ya. Sehingga Allah bantu kita menjadi hamba yang bertakwa. Apakah cukup sering memberi bertakwa? Tidak. Harus percaya sampai ke nanti ke hari kiamat. Shaddaqa bil husna. Percaya akan adanya balasan kebaikan bagi orang yang berbuat baik sehingga dia akan selalu berbuat baik karena tahu akan dibalas dengan kebaikan. Dan dia tahu kalau dia berbuat jahat, Allah pun akan balas dengan keburukan. Shaddaqa bil husna.
Ya, fasanuyassiruhu lil yusra, akan kami mudahkan terus untuk apa? Masuk ke dalam surga, dimudahkan kehidupannya di dunia. Kalau sakit, sakaratul maut nggak lama-lama, kan ada yang begitu ya. Ada yang sakitnya lama, nggak mati-mati. Ada yang sakitnya sebentar, bahkan cuma sehari. COVID sehari wafat, bisa aja. Kalau Allah takdirkan seperti itu. Bukan berarti kalau yang lama kayaknya dosanya banyak banget nih. Wallahu alam, belum tentu. Boleh jadi dosanya sedikit sudah terhapus dari hari pertama dia sakit, selebihnya Allah lagi limpahkan pahala, pahala, pahala. Kita nggak tahu, jadi jangan sok tahu tentang urusan yang goib, ya. Kadang-kadang manusia nih, ya Allah, bukan cuma sok tahu, ngarang. Saya baru lihat wajahnya Rasul. Oh, di mimpi, bisa kalau dalam mimpi. Enggak, asli loh. Kemarin mampir ke rumah lah, itu kan namanya yang salah siapa ya? Nah, ini ngeri nih, hati-hati lagi musim-musimnya, karena orang lagi sudah pada stres sehingga berbicara yang aneh-aneh. Keimanannya terbang ya. Rasul lagi jalan-jalan ke Malang, waduh ya. Ada juga yang bilang lagi jalan-jalan ke Surabaya ya, lagi tawaf, ini nggak ngerti saya. Jadinya hati-hati, betul-betul hati-hati dengan hal-hal yang seperti ini. Zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang ingin merusak akidah kita di saat adanya wabah, adanya musibah. Hati-hati. Jangan-jangan besok kita ketemu Rasul di Cirebon. Astagfirullahalazim. Ya tidak mungkin. Perjumpaan itu hanya akan ada pertama dalam mimpi. Yang kedua nanti di akhirat insya Allah kalau kita masih diaku sebagai umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kita bicara tentang akidah akhir zaman ini luar biasa, banyak orang yang ingin menyesatkan kita dari akidah Islam. Ya apalagi di tengah pandemi, di tengah gangguan, di tengah godaan dajjal yang luar biasa. Manusia gampang terseret ya dengan fenomena kesesatan akidah. Akhirnya banyak yang mutung. Ya kalau begitu sudahlah, saya nggak ngapa-ngapain. Kalau emang kata Allah sembuh ya sembuh. Kalau kata Allah mati ya mati. Ini dosa besar karena tidak ada ikhtiar, tidak ada amal. Padahal perintahnya waqul i'malu. I'malu. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang akan dimudahkan Allah untuk ya tadi saya di mute sama host nggak sengaja ya. Ya, jadinya setiap orang dimudahkan untuk menuju catatan terakhirnya. Sehingga para sahabat sesudah Rasul menjelaskan itu, apa doanya sahabat? Ya Allah, kalau engkau menuliskan namaku ada dalam daftar nama calon penduduk neraka, rubahlah ya Allah. Tapi kalau engkau menuliskan aku ada dalam daftar nama calon penduduk surga, ya Allah, tetapkanlah ya Allah, jadikan ketetapan, jangan dirubah. Itu doanya sahabat sesudah Rasul jelaskan. Jadi nggak boleh lagi ya, ada yang kalau saya mah kayaknya ahlun nar, naudzubillah min dzalik, jangan ya. Sehingga jadi putus asa. Atau yang kepedean, kalau saya kayaknya akhirnya nanti ahlul jannah, jadi amalnya sedikit aja deh. Wah, jangan-jangan kitab terakhirnya adalah nar gitu ya. Nggak ada yang tahu. Jadi penting buat kita pada akhirnya ayo beramal dan berharap semoga Allah dengan rahmat dan rahimnya menerima amal soleh kita, menimbangnya dan memberikannya ganti pahala ya. Sesudah itu jadi modal kita masuk surga. Karena memang ada dalam satu hadis lain disebutkan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan satu ketetapan. Ya, saat kita masih dalam rahim ibu kita, ditiupkan ruh, ya. Kemudian ditetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya. Ini ahlus syaqa atau ahlus sa'adah, celaka atau bahagia, surga atau neraka. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita usianya 4 bulan 10 hari di dalam perut ibu kita. Ya, dan kita sudah ditanya waktu itu, alastu birabbikum? Bukankah aku Tuhan kalian, Rob kalian? Dan kita mengatakan bala syahidna. Betul. Kami ngaku gitu ya. Bala syahidna. Kami mengaku ya. Jadi kita sudah mengakui Allah sebagai Rob kita. Dan sudah ditetapkan rizki kita. Apa sih yang terhitung sebagai rizki? Bukan hanya uang ya. Sedangkan kebanyakan manusia ya menganggap rezeki itu hanyalah uang, hanyalah materi. So, yang namanya rezeki itu adalah kebendaan semata. Padahal yang namanya rezeki itu luas ya, bukan cuma sekedar uang saja. Kesehatan rezeki, pasangan hidup rezeki, anak dan keturunan rezeki, apalagi ilmu juga rezeki ya. Hadiah-hadiah yang Allah berikan, orang berikan itu rezeki juga. Hidayah rezeki terbesar buat seorang hamba. Rezeki itu banyak sekali ya. Cuman kita merasakan yang namanya rezeki itu cuman kadang-kadang uang. Alhamdulillah sih saya bisa makan tiap hari tapi rezeki saya seret. Nah, ini orang nggak berpikir waras ya. Dia pikir makan tiap hari tapi rezeki seret, rezeki itu apa bentuknya? Ya.
Jadi hati-hati kalau kita berkata, jangan sampai menzalimi Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan ya Allah rezeki yang besar, dan sungguh yang namanya oksigen gratis ini saat ini rezeki paling besar sesudah hidayah. Nikmat bisa menghirup oksigen. Karena pada saat paru-paru kita kehilangan kemampuan untuk memasukkan ya, mendistribusikan oksigen, itu kita walaupun menghirup nafas dalam-dalam, nggak ada oksigen yang masuk sama sekali ke sini. Saturasinya sedikit. Jadi ini sangat nikmat ya. Itu rizki semua. Mbok ya bersyukur. Sampai Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hambaku yang bisa bersyukur dengan layak. Dengan syukur yang sebenarnya. Kemudian ditetapkan ajalnya. Yang namanya ajal itu sudah batas waktu dipanggil kembali oleh yang menciptakan kita, yang menugaskan kita di atas dunia ini. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, inna lillah wa inna ilaih. Kita berasal dari ciptaan Allah, kemudian kita akan kembali kepada Allah yang menciptakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadinya la'allahum yarji'un. Ayo supaya kembali, dikasih teguran banyak supaya kembali ke jalan Allah. Dan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau Allah sudah menetapkan ajal kita, itu nggak bisa ditunda sedetik atau dipercepat sedetik, nggak bisa. Jadi sih memang ya seharusnya secara adab seorang yang ahlu tauhid, kalau disebutkan ada berita fulan wafat, innalillahi. Fulanah wafat, innalillahi. Udah selesai dengan wafat. Cuman kita memang manusia ya, jadi suka curious, suka penasaran. Oh wafat, wafatnya kenapa? Suka nanya kenapa mati gitu ya. Padahal jawabannya sudah tahu ya, ajal. Sakit ya? Kena COVID ya? Enggak. Lah terus kenapa? Tabrakan ya? Enggak. Lah kok mati? Nah ini pertanyaan aneh ya. Karena orang sehat bisa mati. Kenapa orang sehat bisa mati? Ajalnya udah datang, nggak pakai sakit bisa. Salah seorang teman security ya, sehat walafiat, habis main tenis ya tiga kali gitu ya. 3 kali gamenya selesai, finish. Masya Allah 3 babak dia main, pulang ke rumahnya naik sepeda sampai rumahnya meninggal. Orang bilang kecapean olahraga kali, nggak mungkin, biasanya lebih dahsyat dia kuat gitu ya. Cuman satu jawabannya ajal ya yang sudah menjemput. Allah menugaskan Israel, malaikat maut, selesai finish kita, apapun yang kita kerjakan saat itu, kondisi apapun yang kita rasakan, kita akan kembali. Suka atau terpaksa. Suka rela harus kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus bersiap. Dan bicara persiapan, bicara bekal, Allah sendiri sudah mengingatkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah. Gimana caranya kita berbekal kalau enggak gerak dulu? Kan berbekal itu kan ngambil ini, ngambil itu, ngambil ini, beli itu. Kalau mau mudik ya. Ini kita pengen mudik ke akhirat. Ada di daftar tunggu. Open tiket. Enggak tahu. Open tiket yang goib. Rahasia kapan datangnya itu tiket. Tapi koper harus sudah ada isinya. Kopernya itu apa? Koper amalan yang isinya pahala. Ikhlaskan semuanya, ikhlaskan. Kalau masih gerutu, masih tapi masih berat dengan takdir Allah, belum ikhlas, jangan-jangan itu kopernya kosong, nggak ada pahalanya. Amal yang dikerjakan sia-sia, jangan-jangan. Beramallah, berikhtiarlah, ikhlas, yang ikhlas. Ikhlas itu melupakan kebaikan kita. Ikhlas itu melupakan kezaliman orang lain kepada kita. Itu ikhlas. Perbanyak ikhtiar, dengan harapan bisa berubah menjadi pahala karena diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka takdir akhirnya pasti bagus. Takdir akhirnya nanti di akhirat insya Allah bagus. Masalahnya kita selalu berpikir tentang ikhtiar kita tuh takdirnya di dunia. Kita nggak berpikir yang kita harapkan baik, bagus itu takdir surganya. Kalau di dunia ini cuma bonus. Ahlul jannah bisa jadi di dunianya orang yang paling keras ujiannya, paling dahsyat ujiannya. Para anbiya, para nabi. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling keras ujiannya adalah para nabi. Di akhiratnya gimana balasannya, takdirnya? Oh bagus. Ahlul jannah semuanya. Ya. Akan tetapi kita yang kadang-kadang berpikir kalau sudah ikhtiar sekuat tenaga, maka di dunianya takdirnya harus cakep. Wajib cakep dunianya, takdir dunianya. Takdir akhirat kita memikir yang akhirat ntar aja deh. Salah fatal. Harusnya kita bicara tentang akhirat dulu. Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu kalau bisa neken hawa nafsunya, syahwatnya. Dan kalau beramal difikirkan hasilnya ba'dal maut. 5 ba'dal maut. Hasilnya sesudah melewati alam kematian.
Jadi jangan fokus dengan hasil dunia ya, jangan fokus, salah fokus. Kita salah fokus, gagal fokus kalau kita fokusnya sama dunia. Aduh, anak saya belum sukses, Ustazah. Kenapa dibilang belum sukses? Belum kerja di kantor dengan gaji yang besar, padahal anaknya soleh, anaknya mau ngapalin Quran, misal ya. Anaknya soleh, mau ngapalin Quran, salat 5 waktunya terjaga, santun sama orang tua, bantuin orang tua. Tapi kata orang tuanya, tapi saya nyesek Ustazah, skripsi anak saya nggak selesai-selesai. Kerjanya juga belum dapat-dapat, masih nganggur. Padahal anaknya selalu nyambi dalam artian misalnya ngisi kajian di sana, ngisi privat di sini, ada pemasukan yang Allah berikan, rizki ada. Tapi orang tuanya nganggap rizki itu cuma yang dalam amplop. Ini apakah anak yang nggak sukses atau orang tua yang nggak sukses? Orang tua gagal menjadi hamba Allah ya. Orang tua nggak sukses nih. Jangankan mendidik anak, tapi nggak sukses mendidik dirinya sendiri. Ini orang tuanya yang salah ya, yang fatal kalau menganggap kesuksesan hanya pada lembaran-lembaran uang. Amplop yang diberikan anak kepada dia. Astagfirullahalazim ya. Oke, sekali lagi kalau kita bicara amal maksimal lah. Karena bicara masalah celaka atau bahagia, calon penduduk neraka atau surga itu sudah ditetapkan dan bisa berubah. Kenapa bisa berubah? Selagi bentuknya masih takdir itu gaib. Kalau sudah qada, jadi kalau takdir itu qadar, ketetapan. Tapi kalau qada yang sudah lampau Bu, nggak bisa dirubah. Kita perempuan nggak bisa dirubah, nggak boleh dirubah. Kita perempuan, anaknya siapa, tinggal daerah mana itu nggak bisa dirubah. Kita turunan siapa nggak bisa dirubah dan nggak boleh dirubah. Kalau ada yang operasi kelamin merubah qadanya, ketetapannya, haram hukumnya. Kalau yang sudah lampau namanya qada, nggak bisa berubah. Tapi yang qadar bisa. La yaruddul qadar illa doa. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, takdir itu masih bisa berubah dengan kekuatan doa. Makanya para sahabat tadi kan berdoa. Ya Allah, kalau memang engkau tulis aku calon penduduk neraka, robah, ganti. Ya Allah, tapi kalau ternyata saya ditulis sebagai calon penduduk surga, jadikan ketetapan. Kenapa begitu? Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Ketika disebutkan yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit, Allah SWT berhak untuk merubah yang sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz dan juga berhak untuk menjadikannya ketetapan. Ya, kenapa? Karena memang Lauhil Mahfuz ada di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini penting nih untuk kita melihat, menelusuri surat Ar-Ra'd tadi ya. Surat Ar-Ra'du ya, surat ke-13 ayat ke-39. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan ya, likulli ajalin kitab, segala sesuatu sudah ada ketetapannya. Segala sesuatu sudah ada catatannya di sisi Allah dan Allah berhak merubah catatannya. Ya, surat 13 ayat 39, Allah berhak merubah, menghapus catatan yang di Lauhil Mahfuz atau menjadikannya ketetapan. Karena indahu ummul kitab. Di sisi Allah lah Lauhil Mahfuz itu. Jadi yang berhak menghapus dan merubah dan menjadikan ketetapan hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Ya, kita nggak kuasa. Makanya kita cuma bisa minta, bisa doa saja. Para sahabat itu kalau udah doa kenceng, ya. Luar biasa semangatnya dengan doanya. Kalau takdir masih bisa berubah, kalau qada nggak bisa berubah. Tapi orang yang ikhlas, ya namanya orang tawakal itu orang yang ikhlas dan ridho terhadap takdir, maka itulah orang yang bertawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah orang mukmin bertawakal. Artinya bertawakal sudah maksimal ikhtiarnya, hasil akhirnya dia ridho dan ikhlas, apapun hasil akhirnya, saya sudah menempuh ikhtiar, saya sudah beramal, saya sudah mengantongi pahala insya Allah dari ikhtiar dan amal saya. Ya, ini satu hadis dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis keempat kalau saya nggak salah di hadis Arba'in tentang penciptaan manusia, sudah dituliskan surat tentang takdirnya, ya, jadi penghuni neraka atau jadi penghuni surga, Allah mudahkan masuk ke sana. Tapi didukung dengan hadis-hadis lain yang mengatakan kalau begitu kita nggak usah beramal, kata para sahabat. Kata Rasul, salah. Fakulun muyassarun lima khuliq lahu. Setiap orang akan dimudahkan menuju kitab amalannya, ya. Karena yang namanya keimanan itu sifatnya produktif. Keimanan itu sifatnya produktif. Optimis, bukan pesimis atau putus asa. Bahkan berkali-kali Allah mengatakan la tai'asu mir rauhillah. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Wa innama la yai'asu min rauhillah
Fa innahu la ya'asu min rauhillah ilal qaumil zalimun aw fasikun aw munafikun. Sesungguhnya kalau orang-orang yang berputus asa dari kasih sayang Allah itu hanyalah orang zalim, fasik, munafik. Ya Allah, nggak ada tuh definisinya mukmin putus asa. Kalau mukmin putus asa, dianggapnya kalau nggak fasik ya zalim atau munafik. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang penting harus kita hindari adalah paham akidah qadariyah dan paham akidah jabariyah. Karena keduanya sesat. Ahlus sunnah wal jamaah mutawassito, di tengah. Tawassut, akidah yang tawassut. Kuntum khaira ummah. Jadi ummatan wasato, ya. Umat yang di tengah tuh bukan umat yang pelin-pelan, nggak kemana-mana, bukan. Tapi umat yang jelas jejak. Ya, nggak ekstrim kanan, nggak ekstrim kiri. Ada mungkin aliran qadariyah, ya, ekstrim kiri. Aliran qadariyah itu manusia menetapkan takdirnya sendiri. Kalau kita sudah berusaha pasti dapat. Manjada wajada, hati-hati ya, kejebak aliran qadariyah nanti. Manjada wajada. Kalau sudah sungguh-sungguh pasti sukses. Ya enggak, terserah Allah juga ya. Tidak ada kepastian, semua yang dikerjakan manusia itu tidak ada yang pasti, semuanya nisbi. Tergantung takdir. Makanya kita minta taufik, kita minta hidayah, minta kesepakatan Allah, dan minta petunjuk dari Allah. Agar yang Allah sepakati itu yang baik aja hasilnya buat kita. Jangan engkau sepakati hasil yang semata aku inginkan, bukan yang aku butuhkan ya Allah. Harusnya kan memang yang ditetapkan yang kita butuhkan, yang baik buat kita dunia dan akhirat. Tapi kadang manusia ini keinginannya banyak. Keinginannya itu sesuatu yang ternyata tidak membawa maslahat di akhirat nanti. Cuman yang dunia, astagfirullah. Jadi kalau kita bicara, semoga terhindar dari faham qadariyah, yang artinya manusia mempunyai kudrahnya sendiri. Manusia mempunyai kekuatan dan kemampuan sendiri, Allah nggak ikut campur. Innalillah. Ini aliran sesat. Dan juga aliran ekstrem kanan Jabariyah. Jabariyah ini manusia mujebar, kayak robot. Kalau kata Allah masuk sumur, masuk sumur. Kata Allah kamu mati ya mati, nggak perlu berobat lagi kamu. Ya kalau kata Allah kamu makan ya kamu makan, nggak usah cari nafkah, diem aja tidur di rumah. Zikir aja, zikir aja, zikir. Kan kerjanya ibadah aja. Sholat aja nggak usah cari makan. Itu Jabariyah. Ini juga aliran sesat. Karena ayat sudah jelas mengatakan wa qul i'malu atau bas 105. Fasayarallahu amalakum warasul wal mu'minun. Ya, jadinya beramallah, bekerjalah, berbuatlah. Maka Allah, Rasul, dan mukmin akan melihat, menjadi saksi atas apa yang kamu kerjakan. Jadi iman kepada qada dan qadar dengan pengertian yang tadi, Jabariyah, Qadariyah ini rusak. Argumentasi untuk mementahkan anggapan sebagian orang-orang bodoh yang senantiasa bergelimang maksiat ya. Kalau kita katakan ini aliran sesat, nah itu argumentasi kita memang sesat. Karena Allah nggak pernah memerintahkan untuk diam berpangku tangan, atau justru yang ekstrim, action dan yakin dengan actionnya itu pasti sukses, itu juga bahaya. Ya, jadi antara Qadariyah, Jabariyah kita di tengah. Orang-orang bodoh yang bergelimang maksiat kadang-kadang mengatakan, ya saya ini memang mencuri karena sudah Allah takdirkan. Nah, seolah-olah itu aliran Jabariyah. Padahal dalam satu waktu yang sama dia mengamalkan juga Qadariyah ya. Karena dia mau, dia bisa. Itu kan Qadariyah ya. Kalau Jabariyah, ya ini mah kemauan Allah aja. Nah, orang-orang misalnya yang sudah tenggelam dalam dunia maksiat, misalnya, na'udzubillah min dzalik, saudari-saudari kita yang ada di Lembah Hitam, PSK. Ya, saya mah pengen taubat. Cuman kayaknya belum Allah kasih, waktunya belum tepat. Ah, itu dia. Jadi seolah-olah Allah mengizinkan perzinahan. Ya, ini aliran Jabariyah. Jadinya ini salah dan banyak yang membenarkan itu. Jadi seolah-olah apa yang kita kerjakan sia-sia. Oh, tidak ada yang sia-sia. Di dunia ini nggak ada yang sia-sia. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Bahkan satu lafaz, satu kata keluar, saya dari tadi pagi udah berapa ribu kata yang keluar. Ya satu lafaz keluar saja itu sudah langsung ditangkap oleh raqib atau oleh atid. Jadi pahala atau jadi dosa. Raqib atid hanya mencatat yang nampak. Tapi raqib atid nggak tahu hati saya. Tidak tahu niat saya. Karena yang tahu yang ada di dalam hati hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raqib atid mungkin melihat saya kayaknya solehah, ya. Tapi ternyata Allah tahu, bohongan tuh. Dia nggak solehah. Ya, dia hatinya nggak sebersih gitu. Allah yang tahu. Makanya nanti dicocokkanlah catatannya Raqib atid dengan catatan Allah di hari kiamat. Itulah di sana. Ya, para sahabat itu kalau sudah ingat-ingat ya hari hisab, mereka langsung pada menjerit, wah sau'atah, celaka semua akan disingkap, dibuka semua aib-aib hati kita yang orang lain nggak tahu. Banyak yang habis mengatakan, wah sau'atah, langsung jatuh, blek, pingsan, langsung mati. Saking takutnya sama Allah. Kita ini cuma takut lapar,
takut nggak terkenal, takut dilihat orang aibnya, takut ketahuan orang kalau kita tuh nggak baik, takutnya sama penilaian orang. Bukan takut sama penilaian Allah yang kayak gini, makanya ya Allah, kadang-kadang yang kita sedihkan itu seharusnya diri kita. Yang kita tangisi bukan bukan orang lain, diri kita. Karena kelemahan diri kita tidak bisa memurnikan ya. Niat-niat yang kita kerjakan itu semata karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Qadariyah dan Jabariyah menjadikan qada dan qadar sebagai pembenaran atas perbuatan mereka. Mereka tidak sadar bahwa di samping memerintahkan untuk beriman kepada qada dan qadar, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan untuk beramal. Tadi surat At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu. Kata Allah kepada Rasulullah, sampaikan, i'malu, beramal, beramal, beramal. Bekerja, berbuat. Ya. Bahkan siapa yang nggak kenal dengan Sulaiman dan Daud? Ya, jadinya anak dan ayah yang masya Allah Allah berikan karunia kekayaan, ya kerajaan yang luar biasa besarnya, ya kekuasaan yang luar biasa, ya maafnya. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka berdua, ayah dan anak yang sangat kaya apa? I'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarga Daud, i'malu, beramallah, berbuatlah, beramallah, bekerjalah syukra sebagai bentuk kesyukuran kalian kepadaku. Jadi ternyata kalau kita dikasih sehat, diem, berpangku tangan itu nggak bersyukur. Kalau sehat ya gerak, kalau sehat ya gerak. Gerak itu bukan saja dengan fisik ya. Kadang ada yang mungkin sudah sepuh, aduh sedih, jadi saya nggak bisa gerak lagi, Ustazah. Masih bisa gerak, gerakin lisan dengan zikirnya. Gerakin lisan lagi dengan apa tilawahnya. Menggerakkan lisan dengan amar ma'ruf nahi munkar, itu gerak namanya. Itu kerja namanya. Hasilkan pahala sebanyak-banyaknya, itu pun belum tentu melahirkan pahala. Karena belum tentu diterima. Kalau nggak ikhlas kan nggak diterima. Ya, makanya niatnya harus semata karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Rasulullah SAW memang sudah menjadi teladan kita dalam beramal. Kalau tadi sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya, keluarga Daud yang kaya raya dengan putranya Sulaiman, i'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarga Daud semuanya kalian i'malu, bekerja, beramal. Ya, sebagai bentuk kesyukuran. Terima kasih kalian kepadaku kata Allah. Tapi sayang wa qalilun min ibadiyasy syakur, kata Allah, sangat sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur kepadaku. Sedikit ya. Karena berpikir yang namanya syukur itu cuma mengucap aja alhamdulillah. Ternyata kata Allah kurang kalau cuma mengucap alhamdulillah. Geraknya mana? Actionnya mana? Ya, jadinya harus ada amalnya. Kalau udah dikasih nikmat ya bagi nikmatnya ke orang lain juga, suruh orang lain cicipin juga. Itu baru namanya bersyukur ya. Tahaddus bin nikmat dengan membagi. Bukan cuma ceritain, tapi bagi. Dan hasil apapun yang kita dapatkan dari usaha kita, itu adalah takdir Allah SWT yang terbaik bagi kita hambanya. Dan kita dituntut untuk sabar, ridho, ikhlas dalam menerima segala ketetapan Allah. Itulah konsep tawakal yang sebenarnya. Jadi supaya jangan salah dengan konsep tawakal, jadi tawakul. Apa itu tawakul? Kalau tawakul itu diem aja. Ya diem aja, kalau emang sakit ya udahlah, kalau kata Allah sembuh juga nanti sembuh sendiri. Kalau kata Allah mati ya udah percuma kan kita berobat juga. Nah ini tawakul nggak berobat, dia aliran Jabariyah ini ya. Manusia kayak robot. Dan kita lihat dalam surat Muhammad ayat 31 disebutkan, dan sesungguhnya kami benar-benar akan mengujimu ya. Jadi sampai kami mengetahui siapa yang berjihad, mujahidin minkum wa na'lamu sabirun, agar kami tahu siapa yang berjihad di antara kalian dan kami mengetahui siapa yang bersabar di antara kalian, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu ya. Jadi memang walanabluwannakum itu banyak sekali ya yang mengingatkan kita, kami sungguh-sungguh akan memberimu bala ujian. Hatta na'lamal mujahidina minkum wa na'lamas sabirin ya. Jadi sampai disebutkan begitu, kami akan menguji sampai kami lihat dengan ya jelas dan nampak di seluruh manusia, di depan manusia siapa yang sungguh-sungguh mujahadah melawan hawa nafsunya, siapa yang sungguh-sungguh sabar. Kalau nggak diuji nggak ada hasil. Jadi harus lewat ujian kalau mau naik kelas. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar wala yasma'una ya, adzan, kamu akan mendengar dari orang-orang yang diberi alul kitab kata-kata ya yang menyakitkan, mempersekutukan Allah ya. Dan juga kalau kamu bersabar, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kalau kalian bersabar dan bertakwa maka sesungguhnya yang demikian termasuk urusan yang patut diutamakan ya.
Makanya sampai Allah mengatakan wala tasma'una ya min ahlil kitab. Kamu akan lihat orang-orang ahlul kitab mempersekutukan Allah dan menyakitkan kamu, menyakitkan hatimu. Padahal sama ya sumbernya dari Allah, tapi kitabnya yang satu didistorsi, ya yang ada yang asli dimusuhin. Nah, sudahlah sabar-sabar kata Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar ya. Jadinya orang-orang yang sabaru dalam apa? Dalam kesempitan ya. Fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba'si. Kesempitan, penderitaan dan peperangan. Itulah orang-orang yang imannya benar. Mereka lah orang yang bertakwa. Makanya susah untuk mendapatkan standar keimanan sekuat orang Palestina. Susah. Kenapa? Karena mereka diuji dengan kesempitan, penderitaan, dan peperangan. Ada di Al-Baqarah 177 sudah dilampaui semua. Kita apakah sudah diuji dalam peperangan? Tidak, kita belum. Nenek moyang kita udah. Penderitaan ya kalau mau dibilang menderita enggak terlalu juga. Kenapa? Mungkin kita mengatakan, aduh, uangnya nggak cukup buat seminggu lagi. Tapi untuk hari ini dan besok masih ada makanan. Di kulkas penuh misalnya. Memang uang untuk beli yang lain-lain nggak ada. Tapi itu luar biasa. Sudah disebut orang yang di atas standar fakir dan di atas standar miskin. Dia sudah cukup. Ya orang yang cukup itu. Jadi memang walaupun mungkin mengatakan kalau yang kaya sebenarnya punya makanan lebih dari 3 hari aja udah disebut kaya dalam Islam. Dan kita ngerasanya banyak yang masih miskin. Ngerasanya ya. Padahal sudah termasuk yang kaya. Ada satu hadis dari Umar bin Khattab menceritakan ya bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thair tagdu khimasan wa taruhu bitanan." Rawahul Imam Ahmad, At-Tirmizi, wa Nasa'i, wa Ibnu Majah, wa Ibnu Hibban. Ini sahihnya luar biasa ya riwayatnya. Ada riwayat Ahmad, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban ya. Dan sahih ataupun paling minimal hasan sahih. Hadis dari Rasulullah SAW ini menceritakan seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah sebagaimana tawakalnya seekor burung, sungguh Allah akan memberikan kalian rizki sebagaimana Allah memberikan kepada seekor burung rizkinya ya. Burung tersebut pergi. Nah, ini dia. Orang kadang cuma titik sampai situ doang bacanya. Kama ya yarzuku at-thair, seperti Allah memberikan rizki binatang. Nanti kita cuma mikir, lah binatang aja cuma terbang-terbang doang dapat rezeki. Kalau gitu kita jalan-jalan aja deh ntar dikasih rezeki. Dia salah. Nggak baca sampai habis, nggak baca asbabul wurud dan nggak baca terjemahannya, syarahnya. Taguddu khimasan wa taruhu bitanan. Pagi hari keluar dari sarang dalam kondisi perut lapar, kosong, dan balik lagi sore hari sudah dalam posisi perut kenyang. Itu burung. Apakah dia jalan-jalan terbang sana sini? Enggak, dia cari cacing, dia cari makan. Dia kerja, dia ikhtiar lah. Kita kalau jalan-jalan mana kenyangnya? Nah, ini yang suka kadang mengambil pelajaran tidak utuh ya. Sehingga kadang-kadang wajar takdir kita buruk karena kesalahan kita sendiri. Jadi nggak bisa kita menyalahkan Allah. Karena kesalahan kita, salah menafsirkan, salah mempraktekkan, akhirnya jadi salah hasilnya. Ya, jadinya yang seperti itu yang kadang-kadang dianggap, nanti rezeki juga datang sendiri. Rezeki bisa datang sendiri dengan cara yang halal atau cara yang haram. Akan tapi kita dimintanya mencari dengan cara yang, menjemput dengan cara yang halal. Itu luar biasa bahasanya. Jemputlah rezeki Allah dengan cara yang halal. Ya, jadi dijemput rezekinya sudah tersedia di luar-luar sana. Tinggal jemput dengan cara yang halal. Yang halal itu butuh effort, Ustazah, butuh mujahadah. Enggak apa-apa, semakin berat kamu meraihnya, semakin banyak pahalamu. Cuman kan kita pengen pakai prinsip ekonomi ya. Pakai yang ringan, yang mudah, enggak berat, pahalanya banyak. Enggak ada kalau surga. Surga itu barang yang Allah jual mahal. Enggak bisa, ya Allah, coba dong dengan pengorbanan sekecil-kecilnya, ujian seringan-ringannya, berikan surga setinggi-tingginya, enggak dapat, mohon maaf, enggak akan dapat. Karena surga yang paling tinggi itu ujiannya berat. Jadi kita nih kadang-kadang kalau lagi dikasih ujian berat, langsung mewek. Seolah kita mengatakan, ya Allah saya pengen surga yang rendah aja. Jadi kayak gitu kayaknya gitu ya. Makanya kalau para sahabat kalau dikasih ujian besar itu langsung bahagia, aneh ya. Bahagia sambil merasakan, ya Allah saya kayaknya lagi dikasih kesempatan untuk meraih surga tertinggi. Walaupun terselip sedih. Apakah sedih karena ujiannya? Bukan. Sedih karena apa? Sahabat-sahabat yang lain diujinya ringan. Itu loh. Kalau di Allah standarnya orang-orang terbaik di masa Rasul, di masa sahabat, tabi'in dan tabi'in, kalau dikasih ujian berat dirinya,
Itu yang ditangisi bukan dirinya, yang ditangisi sahabat yang lain sambil hatinya tuh berbisik. Ya contohnya Sa'ad bin Abi Waqqas ya, ketika ditakdirkan oleh Allah menjadi buta penglihatannya di akhir hidupnya. Itu dia nangis. Sahabat yang lihat itu salah paham, dikira nangisin kebutaannya, tidak. Tapi lagi nangisin, ya Allah, apa benar? Nangis terharu. Apa benar Engkau berikan pahala sebesar ini kepadaku? Aku yang layak, bukan sahabat-sahabatku itu, ya Allah. Apa benar begitu? Itu. Jadi ketika dikasih ujian berat banget, nangisnya tuh karena yakin ujian berat ini mendatangkan pahala yang paling indah. Nangis terharu, bukan nangis sedih. Sahabat yang lihat salah paham. Sampai akhirnya sahabat mengatakan, ya wis sana doamu makbul. Pasti kalau kamu minta sembuhin, lihat lagi bisa pasti. Makin kejer nangisnya. Ketika saat makin kejer sahabat makin salah paham tuh kan. Sedih kan dikasih buta? Bukan. Padahal saat lagi nangis lagi, oh ya Allah ternyata benar kalau engkau kasih takdir ini, takdir baik ini kepada mereka, mereka tolak hadiah darimu. Aku terima ya Allah hadiah ini. Karena aku yakin hadiah ini akan bergantikan dengan surga dan kenikmatannya. Ya Allah, kalau kita dikasih ujian besar, kayak kita lagi dikasih rahmat, karunia, dikasih hadiah besar kita tolak. Nggak mau yang besar, kita mau yang kecil aja. Apa begitu? Itu sahabat ya, kaliber sahabat. Termasuk kalibernya Nabi Ayub alaihi salam yang sangat sabar. Itu nggak bilang, ya Allah, aku ini sakitnya berat banget, dijauhi oleh orang-orang karena jijik lihat ulat-ulat keluar dari tubuhku. Nggak ngomong gitu, Nabi Ayub cuman bilang, Rabbi inni masaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya nih nggak enak badan doang, nih ringan sakitnya. Padahal ini berat. Kenapa? Karena kalau dia mengatakan, ya Allah kok berat amat, dia takut Allah tersinggung dan marah. Karena Allah lagi ngasih pahala luar biasa, limpahan pahala. Tapi dia mengatakan, ya Allah saya lagi ringan, cuman kayaknya kok saya kurang seger ya, kurang fit, kurang kuat. Anta arhamur rahimin, engkau maha pengasih, penyayang ya Allah. Lebih ringankan lagi ya, jadi melas. Sampai Allah angkat, fakasyafna bihi minaddur, min durrin. Aku angkat semua penyakitnya, kata Allah. Hanya gara-gara, nah ini ucapan yang kadang-kadang kita nggak sadarin, ya Allah ridho, ya Allah, tapi kok kayaknya berat, tolong ringankan, itu bisa jadi diangkat semua. Jadi bahkan jangan menghujat Allah. Ya Allah, salah saya apa sih kok dikasih ujian sebesar ini? Wah, itu udah salah. Kalau nanya salah saya apa? Kurang saya apa? Itu udah kurang ajar sebenarnya sama Allah. Kalau kita mengatakan saya kurang apa? Wah, itu kurang ajar. Ya karena memang kita masih banyak kekurangan. Makanya harus terus beramal. Dan ikhlaslah dalam menerima takdir ya dari Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak yang datang konsultasi itu nggak ikhlas. Cuman itu kuncinya. Jadi kenapa nih ustazah saya begini? Cuma satu kuncinya nggak ikhlas. Sama kurang takwa. Masa kurang takwa ustazah? Lah iya, tuh tadi sudah nanya. Boleh nggak saya buka kerudung untuk mencari pekerjaan? Lah tapi kan ustazah kalau nggak gitu saya nggak makan. Nah itu kurang takwanya. Ya coba kalau kamu bertahan, insya Allah Allah akan carikan solusi. Dia sudah belum apa-apa, udah nanya. Boleh nggak saya buka jilbab untuk dapat pekerjaan? Itu kurang takwa namanya, saya bilang begitu. Jadi akhirnya dia diam. Baru sadar. Definisi takwa itu mengerjakan seluruh perintah nggak pakai tapi dan meninggalkan seluruh larangan nggak pakai tapi. Ya, sehingga oh iya, nah amal kita kurang, kita pengen hasil yang bagus. Dunia dan akhirat salah fatal. Karena kalau akhirat kita nggak dapat, dunia kalaupun dikasih hanya hinaan. Istidraj. Tapi kalau akhirat kita nggak dapat, dunia dapat itu hinaan. Adapun akhirat kita dapat, dunia nggak dapat, nah itu berarti totalitas akan diberikan di akhirat. Ada kalanya akhirat dapat, dunia dapat, itu bonus yang dunianya. Jadi penting untuk disyukuri dan penting untuk mawas diri. Pertajam basirah. Ayat 1000 dinar. Surat At-Talaq ya. Sering mungkin kita baca tafsirannya tapi kadang kurang kita hayati. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya, memberikan baginya solusi, jalan keluar dari seluruh permasalahannya. Ya, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah cukupkan keperluannya. Fahuwa hasbuh, Allah yang mencukupi semuanya. Bahkan qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, terusan ayat itu. Allah sudah mentakdirkan, memberikan takaran masing-masing itu sesuai dengan kebutuhannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya semua mudah. Itu lanjutannya ayat 4. Jadi takwa. Jadi kalau ada yang nanya, saya nih sebenarnya salah saya apa Ustazah? Kok hidup susah banget?
nggak dapat rezeki, kayaknya masalah nggak ada solusi, ya. Kemudian sempit banget, rumah tangga begini, cuman satu, kurang takwa. Saya harus takwa kayak gimana lagi? Nah, itu contohnya itu kurang takwa ketika bertanya, harus kayak gimana lagi saya takwa? Itulah kekurang takwaan kita. Karena harusnya kan malah bertanya ya, ya saya udah ngerjain ini biasanya ada di sini, di hati masalahnya. Dan yakinlah ketika Allah tegur kita dengan masalah, Allah tuh sayang, pengen bersihin dosa, la'allahum yarji'un. Dan pengen mereka tuh yang lagi diuji balik kembali, sadar sini loh tujuannya yang harus dilihat yang di sini. Bukan yang itu, bukan ini gitu ya. Kadang-kadang kita kan ya Allah salah tujuan. Kayaknya sih benar yang dituju-tuju itu, tapi yang benar-benar yang harusnya kita jadikan ghayah, tujuan utama, maksud ya, itu yang jadi terlewat, kita mau mampir ke sana kemari dulu. Hati-hati. Lau annan nasa kullahum akhadhu biha lakafathum. Kata Rasulullah SAW, seandainya manusia berpegang teguh dengan surat At-Talaq ini, ayat 2 sampai 4 sudah cukup. Ya, cukup kalau mau manusia memperhatikan jalan hidupnya. Ya, hal ini akan mencukupi. Merealisasikan takwa, tawakal dengan benar, urusan dunia dan agama akan tercukupi, dijamin kok oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhdul asbab harus ya menempuh sebab itu harus. Kalau sebab kesembuhan berobat sembuh. Tapi kalau sudah berobat nggak sembuh takdir. Nah gitu loh. Harus ridho dan ikhlas dengan usaha badan kita merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tawakal dengan hati batin kita, ridho ikhlas adalah bagian dari keimanan. Inilah yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam Jami' Ulum Al-Hikam, satu kitab ya. Jami' Ulum wal Hikam. Sebenarnya itu syarah dari Arba'in An-Nawawiyah juga. Dan buah dari tawakal adalah ridha pada qada ketetapan Allah. Oleh karenanya sebagian ulama menafsirkan tawakal dengan ridha. Ya, ridha dan ikhlas saja itu sudah tawakal sebenarnya. Tapi memang bukan saja sih, berat ya. Sehingga kita sebagai seorang muslim tidak akan pernah bisa memisahkan antara kewajiban ikhtiar dengan ridha dan tawakal pada ketetapan Allah. Jika ingin meraih ridhonya, kita pengen diridhai Allah. Karena hanya hamba yang diridhoi yang diundang masuk surga. Maka ikhtiarlah yang maksimal, tapi ridholah dengan segala catatan dan ketetapan Allah. Ibarat wajibnya berobat yang akan menghasilkan pahala, ini berobatnya, ikhtiarnya, ini menghasilkan pahala kalau ikhlas, tapi belum tentu menghasilkan kesembuhan ya bagi yang menempuhnya. Jadi nggak usah berpikir kayak misalnya berobat harganya segitu. Kadang kita pakai kalkulasi sih ya, padahal nyawa. Kalau sudah untuk urusan nyawa harusnya tidak ada kalkulasi lagi. Kita kadang pakai kalkulasi untuk nyawa. Kalau kita berobat segini, kata dokter umurnya cuma 10 hari. Padahal kalau kita tempuh pengobatannya ini keluarnya 100 juta. Ditempuh nggak ya? Apa kita biarin aja tunggu 10 hari mati? Jangan ya. Nggak ada yang tahu umur. Jadi apapun kata dokter, singkirkan saja, maksimalkan obat orang tua kita, berapapun yang keluar, serahkan pada Allah, sampaikan dalam salat tahajud kita, salat malam kita, ya Allah, saya nggak punya uang kalau 100 juta. Sembuhkan, mintanya sembuhkan. Bukan sudahi saja selesai Ustazah. Ya kadang-kadang gitu Ustazah, saya doain dong orang tua saya selesai aja lah. Selesai gimana? Biar dapat takdir terbaik aja. Maksudnya? Karena saya udah nggak sanggup. Wah ini parah ya. Padahal kalau anak sakit, orang tua tuh doanya, ya Allah nggak apa-apa deh penyakitnya anak pindah ke saya. Tapi begitu orang tua sakit, banyak anak yang, ya Allah berikan yang terbaik buat orang tua saya. Takdir terbaik itu apa? Kalau nggak sembuh mati gitu ya. Padahal kalau orang tua lihat anak sakit, wah nggak pernah bilang, ya Allah kalau nggak sembuh matikan, nggak. Ya Allah sembuhkan, 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 itu doanya orang tua. Luar biasa ya. Tawakal ikhtiarnya orang tua kalau anak yang sakit. Beda dengan kalau anak orang tua yang sakit. Jadi bergantung itu sebenarnya hanya kepada Allah saja. Bukan kepada obat, bukan kepada makhluk, bukan kepada dokter. Semuanya juga akan mati dan akan binasa. Dan tawakal sebenarnya ya, memang tadi dalam surat At-Talaq ayat 2, 3, dan 4 gitu ya disebutkan. Itu konsep tawakal. Taat dulu sama perintah Allah. Kerjakan yang diperintah, tinggalkan yang dilarang, baru hasil akhirnya insya Allah bahagia di akhirat. Dunia cuman bonus dan harus ikhlas dan ridho menerimanya. Cuma jangan lupa kalau kita bicara ikhtiar, kita nggak akan sampai kepada hasilnya kita bisa sabar dan ridho kalau nggak diiringi selalu dengan doa. Doa ini dengan ikhtiar harus sejalan beriringan terus. Ikhtiar dan doa mengiring ya. Jadinya yang namanya ikhtiar mengiringi doa, doa mengiringi ikhtiar, dua-duanya mengiringi takdir. Ya, jadinya mengiringi takdir itu dengan ikhtiar dan doa ya. Ini penting karena kalau kita salah pegangan ikhtiar saja kita nanti jadi qadariyah. Kalau doa aja nggak ikhtiar, kita jadi jabariyah. Jadi dua-duanya harus sejalan seiring.
untuk bisa menghasilkan apa? Menghasilkan takdir terbaik ya. Ikhtiar dan doa ini harus seiring sejalan supaya takdirnya baik. Yang takdir baik itu kalau dapat ridha Allah masuk surga ya. Wala yaruddal qadar illa doa. Doa bisa menolak takdir atas izin Allah. Doa dan ikhtiar mengiringi takdir. Ini harus selalu seiring sejalan setiap saat, setiap mata kita terbuka pagi hari, baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Mulailah kita berikhtiar tapi sambil doa, ya Allah kuatkan, ya Allah mampukan, ya Allah ampuni, ya Allah maafkan kalau salah, ya Allah terus Allah Allah Allah. Insya Allah hakul yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan takdir terbaik. Kalaulah di dunia kita nggak bisa dapat apa-apa, minimal di akhirat harus masuk surga gitu ya. Allah alam bisawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke hostnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan host, mungkin ada pertanyaan? Ustazah Mimi, Afwan masih dinyalakan ininya, mohon dinyalakan. Oke, baik. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah ya, menarik sekali untuk kajian kita pada pagi hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustazah Erika Dewi ya, Masya Allah. Jadi ini memang suatu hal yang sangat kita butuhkan ya pada saat sekarang ini ya. Dengan ujian yang Allah berikan ya. Kalau bagi orang yang beriman ya Ustazah ini sedikit ujian ya, bagi orang yang beriman ini adalah sedikit ujian ya, sedikit ujian yang Allah berikan ya dengan pandemi ya, kemudian juga dengan kondisi perekonomian yang saat ini kita rasakan ya. Cuman kata Ustazah satu kuncinya adalah kita harus meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah ya, ikhtiar ya diiringi dengan doa, nah insya Allah akan menghasilkan takdir yang baik. Masya Allah ya Ustazah ya. Oke, mungkin dari Bapak Ibu yang hadir semuanya, ini terkait tentang tema kita pada pagi hari ini. Mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan ya, dari selama ini yang mungkin kita rasa ada keraguan ya, atau ada sesuatu hal yang membuat kita bertanya-tanya, boleh silakan untuk memberikan pertanyaannya atau mengajukan pertanyaan. Boleh silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami buka kesempatan, silakan. Mungkin untuk dua penanya pertama, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Silakan. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya. Nah ini menarik juga ya Ustazah, orang beriman itu nikmat ya, nikmat. Jika saya simpulkan tadi dari yang dijabarkan oleh Ustazah itu bersyukur ya, intinya bersyukur saat diberikan nikmat, kemudian bersabar ya saat diberikan ujian. Nah insya Allah itu akan mendapatkan ketenangan ya Ustazah ya, seperti itu ya Ustazah. Oke, mungkin ya, betul. Jadi memang bersyukur itu sudah kunci ketenangan ya, syukur. Dan syukur dengan sabar itu seperti satu keping mata uang dengan dua sisi. Syukur adalah sabar dalam kondisi senang dan lapang. Dan sabar adalah bersyukur di saat kondisi susah. Jadi sabar dan syukur itu satu paket ya. Masya Allah. Jadi dua-duanya memberikan peluang pahala ya Ustazah ya? Betul, pahala itu. Silakan Bapak Ibu yang mungkin ada bertanya. Sebentar. Itu ada di chat Bu Mimi. Ayo, baik, sebentar. Nah, kita lihat ya. Ini dari Bunda Elvi Rahayu, Bunda Haja Elvi Rahayu, Masya Allah. Assalamualaikum Ustazah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, ini dengan pertanyaannya, sering mendengar ucapan kepada orang yang sakit parah, semoga Allah berikan yang terbaik. Kalimat ini kurang tepat ya Ustazah. Nah, seperti itu. Kira-kira gimana nih Ustazah? Ya, jadi memang kadang-kadang kita mengatakan semoga Allah memberikan yang terbaik itu seolah-olah kayaknya sudah tidak ada harapan ya. Tidak ada harapan lagi untuk mendoakan dia dengan kesembuhan. Padahal seharusnya Rasul mengatakan la ba'sa tahurun insya Allah. Rasul selalu begitu. Kalau menjenguk orang itu lah ba'sa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tahurun insya Allah, ini pencuci. Padahal orangnya sebentar lagi, berapa jam lagi mati kemudian. Dan ketika Umar juga dijenguk begitu. Umar bin Khattab ketika dijenguk, sesudah ditusuk ya oleh Abu Lu'lu'ah Majusi itu kan dokter-dokter saja mengatakan, ya ini pencuci, bersih kok, nggak apa-apa. Padahal ketika itu Umar minta diambilkan susu. Ketika diminum susunya oleh Umar bin Khattab itu bocor ke samping perutnya yang ditusuk sama ini ya, yang ditusuk pakai belati yang berartinya sudah dikasih racun sama Abu Lu'lu'ah itu ya. Jadinya ketika ditusuk itu bolong ususnya Umar sebelah tepi itu sampai susu yang diminum keluar. Maka kata Umar kepada dokternya, kamu bohong. Kamu berbohong, aku tanya kondisiku dan kamu jawab nggak apa-apa. Ya, ini pencuci dosa, insya Allah sebentar lagi juga sembuh. Syafaqallah, padahal saya kan gawat. Ya, kata dokter. Kata Umar, tolong jujur berapa hari lagi? Kata dokter, nggak sampai 2 hari. Benar, nggak sampai 2 hari Umar wafat. Kalau secara hitungan medis gitu ya. Tapi dokter nggak boleh langsung ujuk-ujuk nyampein, Pak 2 hari lagi wafat, nggak boleh. Dia harus kasih apa? Kasih support, kasih penyemangat. Karena Rasul juga gitu nyontohinnya. Kecuali memang ditanya sama yang sakit. Saya ingin bersiap, tolong sampaikan prediksi secara medis berapa lama, itu boleh, jujur. Tapi kalau tidak ditanya, nggak boleh jawab begitu. Ya paling boleh untuk keluarga. Maka keluarga pun nggak boleh nakut-nakutin. Tetap jangan bilang kamu kayaknya sebentar lagi nggak ada, enggak. Tetap kasih support karena umur itu bukan di tangan dokter, umur itu di tangan Allah ya. Jadi tetap harus disemangati. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, terima kasih Ustazah ya. Jadi untuk pertanyaan dari Bunda sudah terjawab ya Ibu ya. Oke, baik. Apapun kondisinya kita tetap support ya, memberikan yang terbaik dan tetap ya harapan itu tidak boleh putus ya, begitu ya Ustazah ya. Iya betul, nggak boleh putus. Doakan yang terbaik. Oke, baik, untuk ada ini masuk lagi pertanyaan yang kedua dari Ibunda Andi Fitriah ya. Oke. Nih, mohon izin bertanya Ustazah untuk diberikan penjelasan hadis arba'in yang keempat. Nah, ini ada yang ahli ibadah tapi di ujung akhir hayatnya melakukan maksiat. Begitu sebaliknya, begitu juga sebaliknya. Nah, apakah takdir Ibu, apakah takdir Allah itu apakah takdir Allah atau bagaimana? Nah, jadi ada yang orangnya awalnya ahli ibadah tapi kemudian tiba-tiba di akhir ayatnya su'ul khotimah ya, mungkin seperti itu. Dan ada juga yang di awalnya mereka mungkin amal ibadahnya buruk, tetapi pada akhirnya mendapatkan husnul khotimah. Nah ini bagaimana nih Ustazah? Bagus ya. Ini kita berbicara tentang sesuatu yang gaib. Yang gaib ini wa mallahu bizallamin lil abid. Sesungguhnya Allah SWT tidak pernah menzolimi hambanya. Jadi harus yakin takdir apapun juga itu pasti yang terbaik buat hamba. Loh, apakah Allah nggak zolim kalau orang seumur hidup ibadah tiba-tiba ujungnya kok dia jadi su'ul khatimah? Pasti ada penyebabnya. Penyebabnya adalah sebelum dia wafat beberapa saat, beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan sebelum wafat pasti dia mengerjakan perbuatan ahlus syaqawah tadi. Ahlun nar. Kok bisa begitu? Allah jadi nggak jaga. Bukan Allah yang nggak jaga, tapi dianya yang tidak menjaga. Dianya yang tidak menjaga. Sehingga Allah biarkan. Allah kan nggak pernah maksa. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang pengen beriman silakan, yang pengen kafir silakan, kata Allah. Masing-masing sudah tahu konsekuensinya. Nah, yang masalahnya adalah ternyata orang yang misalnya kita lihat seumur hidup kayaknya dia ibadah terus, kita nggak tahu niatnya. Makanya kita juga nggak boleh menjudge orang ya. Ini niatnya buruk, itu urusan Allah. Tapi bisa kita lihat akhir hidupnya nanti. Tunggu aja sampai akhir hidupnya. Kadang kita kan kalau lihat ada orang jahat kita udah kesel ya. Wah ini ahlun nar, nggak boleh sebenarnya. Karena yang bisa menjudge itu hanya Allah. Seperti Abu Lahab sebelum wafat sudah distempel ya. Itu ketika Allah mengatakan tabbat yada abi lahabi wa tab, padahal dia belum wafat, itu cuma hak Allah kepada Abu Lahab. Selebihnya yang lain nggak boleh kita katakan begitu. Kayak Abu Lahab gitu ya.
Itu beda-beda itu kasusnya. Karena kalau Allah jelas tahu, Abu Lahab nggak pernah mau beriman. Allah tahu. Sampai akhir hayatnya Abu Lahab nggak pernah mau meraih hidayah Allah. Makanya langsung distempel. Apalagi dia sudah nantangin utusan Allah ya. Dengan tabbanlak, dia mencela Rasul. Makanya disebut tabat sidat. Tapi kalau orang itu nggak boleh. Nggak boleh kita pakai kira-kira nih, kira-kira kalau wajah yang kayak gini penduduk neraka, nggak boleh ya. Cuman yang paling penting kita ingatkan, kita terus ingatkan orang tadi. Hati-hati. Boleh ngingetin gitu. Karena apa? Ada hadisnya. Hati-hati calon penduduk neraka itu yang seluruh hidupnya susah. Susahnya itu bukan masalah dia taat, dia sholat, tapi susah terus. Enggak. Tapi pasti ada kesulitan karena dari hatinya nggak bersih, niatnya kotor, dia nggak ikhlas, dia nggak ridho, dia nggak taubatan nasuha, ya dia nggak mau, nggak nurut diatur Allah, dia masih menghitungnya segala sesuatu dengan skala dunia, ya wajar itu mah, ya. Jadi susah. Tadi kan disebutkan dalam surat Al-Lail. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Orang yang rajin sedekah, orang yang bertakwa ya. Jadi nggak cuma sedekah ya, sedekah, bertakwa, percaya adanya balasan surga. Saddaqa bil husna ya, nanti di akhirat kami akan mudahkan dia dalam seluruh kemudahan. Hidupnya mudah, matinya mudah, mau mengerjakan ketaatan mudah, menjauhi kemaksiatan mudah, pokoknya mudah. Tapi coba lanjutannya, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna. Untuk orang yang bakhil, sombong, mendustakan lagi kebaikan, bohong itu surga neraka. Fasanu yassiruhu, kami juga akan mudahkan lil usra. Kami mudahkan terus dia ada dalam kesulitan. Bayangkan Allah nggak pernah mempersulit, Allah mudahkan menuju surga, mudahkan menuju neraka. Jadi Allah sebenarnya nggak pernah mempersulit hambanya. Jadi kalau kita lihat, nah ini ada orang yang seumur hidup kok soleh, tapi kok bisa sebulan 2 bulan sebelum wafat dia jadi jahat? Apakah Allah nggak jaga? Bukan Allah nggak jaga, dia orang itu yang nggak mau menjaga keikhlasannya. Ada kalanya kita tergelincir. Jadi hati-hati nih ya. Kalau kita mau melangkah, ingat jangan-jangan ini adalah tergelincirnya kita. Yang pertama dan terakhir, dan kita nggak balik lagi kemudian kita wafat dalam kondisi itu. Jadi yang mau ngambil keputusan apapun dalam kehidupannya istikharah. Keputusan apapun istikharah, apapun, bukan cuma mau milih jodoh ya, apapun ya, mau apa, mau pindah kerja, mau pindah rumah, mau pakai sendal aja, Bang Rasul mau pakai sendal jepit aja istikharah kok. Lah kita sombong istikharahnya kalau perkara-perkara besar aja. Rasul mau pakai sendal jepit aja istikharah. Jadi apapun yang ingin dikerjakan oleh kita, ingat, ya Allah pilihkan jalan terbaik, ya Allah pilihkan pekerjaan terbaik, ya Allah pilihkan takdir terbaik, ya Allah gitu ya. Dan doanya yang optimis. Ya Allah pilihkan yang terbaik ya, bukan ya Allah berikan yang terbaik aja deh, padahal ini harus doanya minta. Allah nggak suka dikasih terserah, Allah nggak mau terserah, tapi Allah maunya kita minta sesuatu ya, yang sesuatu itu pasti yang terbaik. Tapi kalau kita kebingungan silakan, tapi kan nggak boleh bingung ya. Kalau ada orang sakit, orang tua kita sakit, kita bingung, aduh kita pengen orang tua kita sembuh apa mati ya, kan nggak mungkin ya, pasti kita pengen orang tua kita sembuh. Nggak boleh kalau kayak gitu, ya Allah pilihkan yang terbaik aja, enggak. Ya Allah tolong sembuhkan. Kalau akhirnya wafat juga kita sudah dapat pahala dengan doa kita dan ikhtiar kita. Tapi kalau kita bilang terserah deh, apalagi kalau yang sudah dalam hati kecil, nggak apa-apa deh meninggal juga ya, hati-hati. Ketika wafat kita nggak dapat apa-apa pahalanya. Karena kita sudah nggak sabar ya, mengasuh, mengurus. Aduh, apalagi kalau nggak sabarnya dari sisi ekonomi ya. Aduh berat biayain pasien ini, astagfirullah. Kadang-kadang orang yang hidup ini luar biasa ya, lagi dapat pahala, membiayai pengobatan, tapi dia pengen selesai itu ya. Bebannya pengen selesai, apalagi kalau orangnya akhirnya wafat. Wah itu bisa tengkar tuh ya, wafat meninggalkan biaya ratusan juta di rumah sakit. Itulah kalau orang yang nggak kuat iman itu jadi musibah. Makanya Allah persulit. Kenapa prosesnya dipersulit? Karena dia pun sudah perhitungan uang dari sejak orangnya aja masih ada ya. Jadi banyak akhirnya kembalinya kepada kesalahan kita. Hati kita nggak bersih, makanya kita jadi susah. Itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah ya. Jazakillah ya Ustazah. Jadi intinya kita tidak tahu ya memang kita ini akan berakhir seperti apa. Tapi tetap ya kita ada peluang ya Ustazah ya. Ada peluang dengan ikhtiar ya, kemudian dengan doa dan juga dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan ikhtiar yang maksimal, kemudian amal ya, amal yang baik ya, tawakal kepada Allah ya, kemudian serta dikencangkan doanya ya, insya Allah takdir yang baik insya Allah akan mengikuti. Begitu ya Ustazah ya, insya Allah. Ya, baik, kita masih ada kesempatan, masih ada waktu ya untuk pertanyaan berikutnya.
Nah, ini ada satu pertanyaan lagi dari Syed Al-Fatih ya, dari Ustadz Fatih nih sepertinya ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Ustazah, misal seorang tahfiz mau hafal Al-Quran karena ingin memasuki universitas. Nah, ini juga banyak mungkin ya yang kita ketemui ya dalam kehidupan kita ya, seseorang yang tahfiz mau menghafal Al-Quran karena ingin memasuki universitas. Kalau motivasi datangnya dari mana saja, tapi tetap dapat pahala nggak hafalannya Ustazah? Nah ini bagaimana Ustazah? Sebenarnya kita tuh suka galvok tadi ya, gagal fokus, salah fokus. Hafal Quran itu karena memang tujuannya mencari ridha Allah. Masalah keterima nggak di universitas itu kalau keterima bonus itu aja. Jangan kejar bonus, tujuan nggak dapat. Kita kadang yang dikejar bonus aja ya. Itu yang kadang tuh suka mirisnya kayak begitu. Yang dikejar bonusnya aja yang dikejar bonus. Kayak misalnya ada orang, kalau kebanyakan masyarakat Indonesia itu hanya fokus pada yang tadi, sampingan. Ya, sholat wajib terjebak rutinitas, jadi nggak khusyuk lagi. Sholat sunnah luar biasa. Padahal kalau dibicarakan permisalan sholat wajib dengan sholat sunnah adalah sholat wajib itu pakaian, sholat sunnah itu kain perca. Tapi kita tidak memperbagus pakaian, tapi kita ngumpulin kain perca. Nah loh, ya jadinya pakaiannya ini bolong sana sini, kain percanya nggak sanggup menambal pakaian yang bolongnya sudah besar. Sholat sunnah itu cuma kain perca. Kain perca itu kainnya kecil-kecil. Bajunya ini harusnya bagus dulu, paling bolong cuma satu sisi, dua sisi. Boleh. Coba kita bayangkan kalau ada orang yang pakai baju kain perca semua. Apa kebayangnya kalau ada orang yang pakai baju kain perca semua? Yang tergambarkan apa? Orang fakir, miskin, ini kain perca doang kan ya, yang tambal sini, tambal situ, tambal sini. Dia bukan baju yang utuh. Ya, jadi memang tambal sini, tambal situ sampai akhirnya penampilannya pun tak indah. Sedangkan sholat adalah awal yang dihisab di hari kiamat. Jadi jangan salah, jangan ngumpulin kain perca nggak pakai baju. Sama kayak kita ngapalin Quran tujuannya salah. Kita dapat mungkin tujuan kita. Ya itu tadi bonusnya, masuk ya ke perguruan tinggi yang bagus gitu ya, atau masuk pesantren. Tapi apakah kita dapat ridha Allah? Wallahu a'lam bishawab, nggak bisa memvonis. Tapi yang jelas kalau tujuannya salah, biasanya alamat palsu. Ya jadinya sudah kita tidak mengarah kepada alamat yang sebenarnya. Hati-hati. Ya jadi sebenarnya yang namanya ridho manusia, kesuksesan dunia itu cuma bonus, nggak usah dikejar dapat. Kalau Allah ridho. Dan kalau Allah melihat, kan Allah yang tahu ya, yang baik tidak buat kita. Kalau Allah melihat kita bagus mendapatkannya, Allah kasih. Jadi jangan salah arah dalam hidup ini. Kita menuntut ilmu bukan untuk kerja, bukan untuk dapat gaji yang tinggi, bukan untuk kuliah atau sekolah di tempat terkenal, ya. Tapi kita menuntut ilmu karena diwajibkan Allah, itu aja, titik ya. Karena diwajibkan Allah menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, sejak dalam buayan sampai ke liang lahat. Tututlah ilmu setinggi-tingginya dan nggak perlu juga harus di bangku sekolah S1, S2, S3 sampai S7 kayak Samsung gitu ya. S8 enggak. Jadi artinya pokoknya yang nuntut ilmu agama pelajari terus. Ya dimanapun juga, majelis taklim atau online, kajian, pokoknya jangan pernah terlepas. Karena menuntut ilmu wajib itu aja. Masalah, tapi saya nuntut ilmu nggak dapat gelar. Ya nggak apa-apa, gelarnya alim di sisi Allah. Siapa sih alim ulama? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama, alim, orang berilmu adalah orang yang yakhsyallah, yang takut kepada Allah. Banyak yang udah S1, S2, S3, profesor bahkan. Profesor dokter nggak takut sama Allah. Jilbab dibilangnya kebudayaan, bukannya pakaian muslimah. Ya itu cuma kebudayaan Arab lah. Padahal gelarnya profesor dokter. Banyak yang kayak gitu. Ya, jadi banyak sekali hal-hal yang kalau kita pikir ini secara strata pendidikan di atas kita. Tapi kok adabnya kayak begini, ya sudah, biarkan itu urusan dia dengan Allah, tapi kita jangan mengikuti jejak yang seperti itu. Jadi penting buat kita untuk luruskan niat, kalau memang mau menghafal Quran semata karena ingin mengingat kalamullah di hari yauman la zilla illa zilluh, hari nanti di saat tidak ada naungan selain naungan Allah. Boleh jadi itu bukan cuma padang mahsyar, tapi jangan-jangan juga di dunia suatu saat Al-Quran ini diangkat, yang nempel cuma yang pernah berbekas di kepala kita. Kalau sudah diangkat, sekarang nggak diangkat aja kita nggak ingat. Apalagi diangkat, mau cross-check kemana, mau murojaah kemana. Paling kita minta perlindungan itu, dan kita minta perlindungan Allah dengan Al-Quran agar mendampingi kita di alam kubur. Jadi itu yang lebih penting dibanding cuma jadi bekal masuk perguruan tinggi ya, tapi mendampingi kita di alam kubur. Kalau kita nggak salah tujuan, insya Allah dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau udah bicara tentang kematian ya, jadi syahdu. Kenapa syahdu? Karena kita takut bekal kita kurang. Orang-orang soleh sudah mendahului kita, dan kita yang masih hidup bekalnya kurang. Aduh, mau bersama siapa kita di dunia?
Khawatirnya ulama dicabut dan yang sisa hanyalah juhala, orang-orang jahil. Na'udzubillah min dzalik ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah ya. Jadi intinya kita kembalikan, luruskan niat ya Ustazah ya. Luruskan niatnya karena Allah. Insya Allah ya, jika kita kejar akhiratnya, nah dunia akan mengikuti. Seperti itu ya Ustazah. Ya, bonus itu bonus dunia. Bonus ya, bonus. Jadi kita luruskan niat ya, kita lihat luruskan niat apapun ya, kata Ustazah tadi, apapun aktivitas kita jadikan ibadah karena Allah. Nah, insya Allah nanti bonus-bonus dunia itu akan mengikuti kita. Baik, untuk satu pertanyaan lagi, mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung, diberi kesempatan. Silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung. Ada? Kayaknya udah nggak ada ya. Itu di chat masih ada, Bu Mimi? Oh, masih ada di chat ya. Coba kita lihat ya. Sebentar. Ah iya nih, ada di chat. Oke, sebentar. Ada dari Yuli Iryana. Nah, iya, dari Bunda Yuli Iryana nih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara yang tepat untuk mengingatkan teman-teman kita mengenai penerimaan terhadap kabar ajal, ya, dan lainnya. Kalau binaan sendiri, alhamdulillah sudah mulai bisa ngerem lisannya dan hati mereka untuk kekepoan yang kurang berguna. Jadi jika ada yang meninggal, mereka sudah mulai terbiasa untuk tidak bertanya lagi penyebab kematiannya apa ya, dan pernyataan basa-basi lain laginya. Namun biasanya teman-teman ngaji sendiri yang seringkali masih membahas penyebab. Nah, seperti tadi yang Ustazah katakan nih, meninggal karena apa gitu, seperti apa, di mana kematian orang lain, kadang miris jadinya sampai tidak bisa komen apapun kecuali istighfar dan introspeksi diri. Nah, ini bagaimana menyikapinya nih Ustazah? Ya. Ya, penting sekali buat kita semua. Walikulli maqamin maqal ya. Setiap kondisi tentunya ada perlakuan yang berbeda, nggak sama ya. Antara satu orang dengan orang yang lain, ada yang sudah paham, alhamdulillah, ada yang belum paham, ya dijelaskan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, umirtu li'an ukhatiban nas ala qadri uqulihim. Aku diperintahkan Allah berbicara kepada semua manusia dengan cara yang berbeda-beda sebatas kadar akal mereka bisa menerimanya. Tentunya bicara dengan anak kecil, beda dengan bicara dengan orang besar. Bicara dengan orang sudah sepuh, beda dengan bicara dengan orang yang sepantar kita. Bicara dengan orang yang sudah paham, beda dengan bicara menghadapi orang yang kurang paham, atau lagi lupa, atau lagi capek, atau lagi hilaf. Maka maklumilah. Semua perlakuan orang kita maklumi terhadap kita. Tapi kewajiban kita untuk meluruskan. Cukup sampaikan saja qadarullah wa masya'a fa'ala. Takdir Allah, ketetapan Allah yang Allah kehendaki terjadi, itu saja. Qadarullah wa masya'a fa'ala. Ya, ini ketetapan Allah, apa yang Allah kehendaki terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Sampaikan. Apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi, dan yang Allah tidak kehendaki itu tidak akan terjadi. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Kalau sahabat ada yang nanya kenapa? Ya, jadi kenapa sih? Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Udah. Ya, ini kalau Allah kehendaki itu yang terjadi, yang nggak Allah kehendaki nggak akan terjadi. Jadi simple. Nggak usah diperpanjang dengan gimana sih pakai ditanya lagi. Memang simple ya, sebagai contoh aja. Satu kondisi kemarinnya saya lihat ada satu rekaman, ada teman-teman yang ngirim rekaman majelis taklim sudah mulai berkumpul offline di satu wilayah ya. Dia lagi ini dulu, marawis dulu awalnya, itu depet-depetan semua, nggak ada yang pakai masker. Anak muda, majelis taklim anak muda, anak remaja laki-laki. Saya bilang, kok nggak pakai masker, kok nggak physical distancing, nanti kena loh gitu ya. Ada yang bilang ntar kena delik loh, kena delik apa, nggak physical distancing, berkerumun deliknya. Yang lain bilang nggak penting sih sebenarnya kena delik enggak, tapi yang penting kita punya kesadaran. Nah, ini lebih kenceng nih negornya. Kalau masalah kesadaran itu nggak tunggu ditegur orang, wah udah. Tapi ternyata yang nangkep ini beda loh ya. Kalau yang paham nangkep pemberitahuan itu dengan berbeda-beda, nggak masalah hatinya. Tapi kalau yang nggak paham, itu majelis taklim besok-besok bisa jadi nggak mau ngaji lagi sama sekali. Kalau ditegurnya caranya kasar. Ya, jadi ternyata cara kita negur juga penting nih.
Untuk apa? Luruskan niat pakai cara yang ihsan. Bil ihsan wal mau'izatil hasanah ya. Jadinya contoh yang tepat bilang, kalau perlu malah kita datengin kasih masker gitu. Habis itu dilatih, bisa kan physical distancing ya, bukan masalah nanti datang Satpol PP, bukan. Tapi la dororo wala diror, agar tidak menimbulkan mudarat buat diri sendiri dan buat orang lain. Karena menularkan penyakit dosa loh, gitu. Nah, jadi kalau udah dihubungkan dengan dosa, boleh jadi dia baru sadar. Ya jadi kayak gitu ya. Susah untuk membuat segala sesuatu berubah dengan cara yang instan, karena memang semuanya berproses. Intinya kitalah yang bijak dalam menyampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah ya. Nah ini juga suatu butuh kesabaran ya, kesabaran kita dalam menghadapi berbagai macam tipikal ya, tipikal orang, teman-teman ya, Masya Allah. Mungkin untuk siang hari ini kita cukupkan sampai di sini atau masih diberi kesempatan lagi nih? Sebentar. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Mungkin terima kasih banyak ya Ustazah atas ilmunya, Masya Allah ya. Ini Insya Allah semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya ya, untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Kita Allah lembutkan hati kita ya untuk bisa mengambil manfaat dari apa yang beliau sampaikan ya. Kemudian tentunya juga kita doakan semoga Ustazah Insya Allah sehat selalu ya Ustazah ya bersama keluarga. Amin ya Allah, amin. Ilmu yang beliau sampaikan insya Allah juga menjadi ilmu yang akan mendatangkan keberkahan dan manfaat juga kepada beliau yang menyampaikan. Amin ya Allah, amin. Intinya di sini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian kita ikhtiar dengan maksimal, jadikanlah ikhtiar kita itu sebagai suatu ibadah ya, kemudian kita bertawakal kepada Allah, insya Allah takdir baik akan mengikuti kita bersama ya. Kemudian juga kita kembali ya, seperti kata Ustazah bilang, bersihkan hati ya. Jadi untuk mendapatkan ilmu yang memberikan manfaat itu dibersihkan wadahnya ya Ustazah ya. Karena sesungguhnya ilmu itu akan menetap di tempat yang bersih. Nah, wadahnya kita itu adalah hati kita. Insya Allah semua kita yang hadir di sini selalu Allah berikan hidayah untuk istiqomah ya, istiqomah di jalan ridha Allah dan selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala indahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita akhiri mungkin kita tutup dengan doa yang insya Allah kita minta kepada Ustazah Erika Dewi untuk membacakan doa untuk majelis kita pada siang hari ini. Silakan kepada Ustazah. Ya. Jazakillah khairan Ufti Mimi ya, insyaallah para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat rahimakumullah. Insyaallah hari ini kita akan mengakhiri perjumpaan kita dengan sama-sama beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu awwalan wa akhira wa lakal hamdu batinan wa zahira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran.